Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 C3 MBR yang beranggotakan Siti Alfiah dengan NIM 85, Arum Sari Setiawati dengan NIM 86, Juni Siti Khotijah dengan NIM 87, serta Ahmad Nurul Afif dengan NIM 88. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang kurban dan akikah. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Siti Alfiah. Baik, di sini saya selaku pemateri yang pertama akan menjelaskan materi tentang pengertian kurban dan akikah dan juga landasan hukum kurban dan akikah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kurban dan akikah. Kurban menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu khurba, yang artinya adalah kurban atau sesembahan di hari raya kurban. Kata kurban itu sendiri berasal dari kata khurba yakhrobu, yang berarti dekat. Sedangkan secara terminologi, pengertian kurban seperti apa yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhali, yang mana dikatakan bahwa kurban adalah penyembelihan hewan yang khusus dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT pada waktu yang khusus pula, atau penyembelihan hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari kurban. Akikah ialah sebuah rangkaian kegiatan untuk merayakan kelahiran bayi atau anak dengan melakukan penyembelihan binatang pada hari ketujuh, untuk kemudian dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin, dan pada waktu bersamaan pula diadakan kegiatan mencukur rambut kepala serta memberikan nama yang baik kepada anak. Landasan hukum kurban dan akikah. Dalil-dalil disyariatkannya kurban. Yang pertama yaitu ada Al-Quran Surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Fasholli lirabbika wanahar. Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan sembelilah kurban. Kemudian yang kedua ada dalil as-sunnah, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba jantan yang berwarna putih bercampur hitam dan bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri sambil membaca basmalah dan bertakbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga ada dalil ijma'. Pada umumnya, kaum muslimin sepakat tentang disyariatkannya. Al-Mughni 360. Pandangan fuqaha tentang disyariatkannya akikah. Pada dasarnya, mengakikahkan anak adalah sunnah dan dianjurkan. Ini menurut kebanyakan ulama dan fuqaha. Oleh karena itu, disyaratkan kepada orang tua melakukannya bila mana keadaan ekonomi memungkinkan dan mampu menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dapat memperoleh keutamaan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguatkan rasa kasih sayang, kecintaan, dan mempererat tali ikatan sosial antara kaum kerabat dan keluarga, tetangga, dan sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Arum Sari Setiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Sari Setiawati, NIM 2020311186. Di sini saya akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang syarat-syarat kurban, waktu penyembelihan kurban, dan syarat-syarat akikah. Pertama, yang menjadi syarat untuk hewan kurban yaitu binatang tersebut merupakan binatang ternak yang telah memenuhi syarat umur tertentu, yaitu untuk unta berumur 50 tahun, sapi berumur 2 tahun, kambing berumur 1 tahun, dan domba berumur minimal 6 bulan. Binatang kurban tidak boleh memiliki cacat seperti buta, pincang, ataupun kurus. Yang selanjutnya, yang menjadi syarat penyembelihan secara syar'i, binatang kurban yang disembelih harus menggunakan alat yang tajam yang dapat mengalirkan darah dan memotong urat leher. Terus selanjutnya, penyembelihan yang paling sempurna itu dapat memutuskan kerongkongan atau jalan makanan dan minuman yang ada di leher binatang tersebut. Yang paling penting yaitu syarat paling penting yaitu menyebutkan nama Allah pada saat penyembelihan hewan tersebut. Waktu penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan dimulai seusai sholat Idul Adha
hingga akhir dari hari-hari tasyrik, yaitu sebelum tenggelamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat akikah. Adapun yang menjadi syarat-syarat dalam akikah sebagai berikut. Yang pertama, syarat akikah yaitu dari sudut umur binatang akikah dan kurban yaitu sama saja. Kalau kambing berarti berumur 1 tahun. Yang selanjutnya, sembelihan akikah dipotong mengikut sendinya dengan tidak memecahkan tulang sesuai dengan tujuan akikah, yaitu fidak. Artinya mempertalikan ikatan dari anak dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sembelihan dari akikah disunahkan dimasak dan disajikan atau dijamu untuk fakir miskin, keluarga, tetangga, dan saudara. Yang syarat keempat yaitu untuk binatang akikah, anak laki-laki disunahkan atas 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan disunahkan untuk 1 ekor kambing. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Yuni Siti Khotijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuni Siti Khotijah, NIM 2020310087. Materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai waktu penyembelihan akikah dan tempat pelaksanaan akikah dan kurban. Yang pertama, waktu penyembelihan akikah. Penyembelihan untuk akikah sebagaimana disebutkan dalam hadis murah, yang artinya anak itu digadaikan dengan akikahnya, disembelihkan binatang baginya pada hari ke-7 dari kelahirannya dan diberi nama. Imam Malik berkata, jika seorang bapak mampu mengakikah anaknya pada hari ke-7, maka hal itu lebih utama, sesuai dengan perbuatan Nabi SAW. Namun, jika hal itu terasa menyulitkan, maka diperbolehkan untuk melaksanakan pada hari kapan saja. Maka perintah menyembelih untuk akikah terdapat kelonggaran waktu dan kemudahan. Selanjutnya, tempat pelaksanaan akikah dan kurban. Tempat melaksanakan akikah umumnya dilakukan di mana bayi itu berada. Daging yang sembelih akan dibagikan kepada fakir miskin dan anak yatim, serta menjadi suguhan makanan kepada keluarga dan tetangga. Sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih untuk ketiga pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Afif, NIM 2020310088. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu kriteria hewan kurban dan akikah serta hikmah dari pelaksanaan akikah dan kurban. Yang pertama yaitu kriteria hewan kurban. Tidak semua hewan bisa dijadikan sembelihan kurban, sebab ini adalah ibadah yang sudah memiliki petunjuk bakunya dalam syariat yang tidak boleh diubah, baik dikurangi ataupun ditambah. Bahkan ulama telah sepakat bahwa hewan kurban itu hanya dapat diambil dari hewan ternak yang dalam kondisi sehat dan tidak cacat. Mereka juga sepakat bahwa yang lebih utama adalah unta, lalu sapi atau kerbau, kemudian kambing. Untuk usia hewan yang boleh digunakan untuk kurban adalah unta yaitu 5 tahun, sapi minimal 2 tahun, kemudian kambing Jawa usia minimalnya adalah 1 tahun. Selanjutnya untuk kriteria hewan yang boleh digunakan untuk akikah, yaitu sama persis dengan kriteria hewan kurban, baik dari jenis, umur, maupun kesehatannya. Materi selanjutnya yaitu hikmah pelaksanaan akikah dan kurban. Dengan kita melaksanakan kurban, kita bisa mengambil beberapa hikmah, yaitu yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau bisa disebut dengan taqarrub. Kemudian hikmah lainnya yang bisa kita ambil yaitu kita bisa ikut memberikan kelapangan dan berbagi suka pada kerabat dan keluarga, serta menyebarkan kasih sayang kepada kaum fakir dan miskin. Selain itu, hikmah dari melakukan kurban yaitu sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan akikah yaitu mendekatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala,
pada awal menghirup udara kehidupan, kemudian juga sebagai media menampakkan rasa gembira dan pelaksanaan syariat Islam, dan bertambahnya keturunan mukmin serta memperbanyak umat Rasulullah. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan serta salah-salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.